Jadi kalau ditanya, let's say kalau disuruh memilih, misalnya disuruh memilih Korea or Australia, ini akan pilih Australia gitu, karena di sini hidup sekolah enak, hidup sebagai manusia enak, hidup sebagai hamba Allah juga enak gitu. Beda soal Korea. Kalau di Korea, let's say hidup sebagai anak sekolah itu enak, dan ditambah lagi hidup sebagai manusia secara finansial dan secara hiburan itu enak juga. Tapi secara agama di Korea tuh kurang enak. Tapi mungkin kurang enak, tapi mungkin kalau kita ambil positifnya adalah ya kalau ya indah gitu, akan terasa indah karena sulitnya gitu. Terima kasih, kita kembali bergabung dengan sepupu kita Zihnil Adha Islami Mazrat yang lagi kuliah S3 di Melbourne, Australia, dan sebelumnya pernah kuliah S2 di Korea. Kita akan coba berbincang-bincang terkait dengan bagaimana situasi keberagamaan baik itu di Australia sekarang ini sedang berada, atau juga pengalaman beliau ketika sedang berada di Korea. Nah, silakan nih, bagaimana perbedaannya nih, terutama dalam hal keberagaman dan toleransi nih? Oke, kita let's start dari dari fasilitas gitu. Kalau di sini universitas-universitas pasti punya musola atau tempat untuk sholat gitu kan. Kalau ini kan, tapi kalau di Korea ada beberapa universitas yang memiliki musola, tapi tidak semua, dan itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Mungkin 10% yang punya tempat fasilitas agama untuk mahasiswa muslim. Itu satu perbedaan. Salah satu kisah lagi yang sangat Inen ingat sampai saat ini adalah waktu itu Inen harus pergi ke supermarket, dan supermarket sama asrama itu jauh gitu, dan kita harus pada saat itu kita harus sholat zuhur dan sholat asar. Karena pada saat itu baru, jadi tidak bisa menestimasi waktu. Mungkin karena udah lama kan udah bisa menestimasi waktu. Pada saat itu Inin harus sholat di trotoar. Jadi ini jalan besar. Ini trotoar kan tempat orang pejalan kaki. Karena nggak tahu mau kemana, tapi kita harus sholat kan, nggak mungkin ditinggal kan sholatnya. Udah sholat di situ di depan orang banyak, orang liatin, kamu ngapain? Iya udahlah kan. Maksudnya kalau ini berpikirnya itu adalah ya udah, itu salah satu perjuangan keagamaan gitu kalau lagi di luar negeri. Tapi kalau di Australia sendiri itu ini tuh agak takjub juga, itu Perdana Menterinya sampai memberikan speech gitu loh. Selamat Perdana Menteri, selamat Lebaran. Kita harus sama-sama semangat karena Lebaran tahun ini kita berada di pandemi, lagi berada dalam kondisi seperti ini. Kalian tidak bisa bersukacita menghadapi Lebaran, tolong bersabar. Jadi dan ya, makanan halal di mana-mana. Oh, kalau di Korea untuk menemukan makanan halal itu harus ke kota besar dulu gitu. Dan walaupun udah di kota besar bukan berarti kanan halal, kiri halal, bukan berarti seperti itu juga. Oh, hanya ada satu spot tertentu di satu daerah yang memiliki makanan halal, biasanya dekat masjid yang ada di Korea gitu, di kota besar di Korea. Tapi kalau di sini makanan halal di mana-mana gitu. Kayak beli bahan makanan, lihat logo halal itu kayak di Indonesia aja gitu. Oke, ini halal. Berarti di sana ada MUI atau apa situ yang membuat logo halal itu, siapa yang buat itu nih? Mereka ada lembaga Muslim Australia, nggak tahu namanya, tapi memang logo halal itu di sini di mana-mana. Jadi kalau ditanya, let's say kalau disuruh memilih, misalnya disuruh memilih Korea or Australia, ini akan pilih Australia gitu, karena di sini hidup sekolah enak, hidup sebagai manusia enak, hidup sebagai hamba Allah juga enak gitu. Beda soal Korea. Kalau di Korea, let's say hidup sebagai anak sekolah itu enak, dan ditambah lagi hidup
sebagai manusia secara finansial dan secara hiburan itu enak juga, tapi secara agama di Korea tuh kurang enak. Tapi mungkin kurang enak, tapi mungkin kalau kita ambil positifnya adalah ya kalau ya indah gitu, akan terasa indah karena sulitnya gitu. Itu sih mungkin karena sulit jadi indah, lebih indah gitu. Jadi ini kan sekarang S3 di Australia, S2-nya kan di Korea ya. Nah, di Korea itu pernah juga merasakan Ramadan itu di Korea. Berapa tahun di Korea dulu? Apa bedanya dengan Australia ini? Kalau di Korea 2,5 tahun sampai 2,5 tahun ini di Korea itu merasakan Ramadan di Korea 2 atau 3 kali. Mungkin karena Inen waktu di Korea, Inen Ramadan saat summer. Jadi kan dua hal yang sangat berlainan ya. Satu pada saat summer, satu lagi pada saat winter. Jadi satunya enak, satunya nggak enak gitu. Jadi di Korea itu Inen puasa mulai dari jam 3 pagi sampai setengah 10 malam. Apa jam? Jadi apa tuh? 17 jam ya? 15 nggak tahu dari jam 3 sampai jam setengah 10, 9 sampai setengah 10 lah. Dan ini ingat mungkin karena anak kos ya waktu itu, jadi cuma ada berbuka puasa aja, nggak ada sahur. Jadi karena kan berbukanya langsung sahur gitu. Iya, karena waktu itu pas sudah selesai makan buka kan selesai. Nah perbedaannya juga satu lagi mungkin karena pada saat ini di Korea itu jam kerja sekolahnya tuh lebih banyak kan, dari kalau di Korea dulu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi pada saat jam buka puasa masih di kampus kan, masih di lab. Jadi ya belum kepikiran makan yang berbuka kan, paling cuma minum sama yang manis-manis. Nah nanti pas pulang kan udah jam 10, setengah 11 baru makan, tarawehan, udah ngantuk, udahlah ini sekalian aja lah sahur, udah kalian ini dijadikan sahur gitu. Nah pada saat itu kita kalau pada saat ini itu Ramadan di Korea itu lebih ke kayak weekend gitu. Kalau weekend kan lebih punya waktu lebih, jadi datanglah ke musola supaya bisa sholat di musola, supaya bisa buka puasa di musola, sholat tarawih di musola gitu. Jadi yang daily sholat tarawih ke masjid kayaknya susah gitu. Ada komunitas Muslim nggak? Selatan atau Kim Jong Un nih? Oh ini Korea Selatan. Korea Selatan ya. Moon In siapa sih? Kita kalau mau bicara salah satu organisasi ya, di Korea ada Muhammadiyah Korea, tapi tidak besar, tidak sebesar yang di Australia, karena pada saat itu tahun 2017 baru didirikan, 2017 baru didirikan pada saat itu. Jadi mungkin sekarang udah lebih besar sih Muhammadiyah di Korea. Kalau di Australia sendiri gimana? Ini udah puasa yang keberapa nih? Pertama? Sama kayak di Indonesia. Oh puasa ini di sini. Ini udah puasa yang kedua. Nah kalau yang sebelumnya jika masih situasi normal, ada nggak komunitas buka bareng atau di masjid disediakan? Ada. Puasa bersama. Ada tiap hari. Ada tiap hari. Ada masjid yang tiap hari, ada masjid yang cuma weekend gitu. Tergantung masjidnya. Cuman ini tahu ada, tapi juga ada beberapa, ini nggak tahu gimana keberlanjutan. Cuman ada beberapa kisah juga. Mungkin ini salah satu tantangan juga lah buat kita warga Muslim di sini dengan keadaan Australia sendiri, gitu kan. Mungkin karena kan tidak semua masjid di sini itu seperti masjid yang di Indonesia, ada parkiran, ada ya luas gitu kan. Kan kebanyakan masjid di sini tuh seperti ruko gitu kan. Jadi kekurangan di parkiran dan lain-lain gitu. Jadi ada satu cerita yang pernah dapat, katanya dulu tuh ada satu masjid yang mengadakan taraweh dan buka puasa setiap hari. Cuman kan karena orang Muslim di sini cukup banyak, jadi kan yang datang juga cukup banyak kan, dan juga let's say mahasiswa pasti datang buat
buka gratisan. Gratis ya. Nah itu membuat daerah sekitar masjid itu tuh Ganggu. dan macet dan penuh. Nah itu membuat kayak hak asasi manusia lah, nggak ngerti lah pokoknya, kan mengganggu kan itu jadinya. Tangan ya. Jadi beberapa masjid tidak mengadakan gitu. Jadi ya itu kan sebenarnya tantangan-tantangan, tapi negara ini sendiri tuh tidak sama sekali ada melarang yang namanya, karena mungkin di sini negaranya cukup bebas kan, mereka punya LGBT, mereka punya apapun, mereka ada di sini gitu. Disahkan undang-undangnya ya. Ya mereka memperbolehkan gitu. Yang mungkin indah satunya lagi adalah ketika bedanya ini di Korea dan ini di sini ya. Kalau ini di Korea, ini kalau keluar nih bulan puasa nggak akan kerasa kalau lagi Ramadan, karena tuh ada kayak umbul-umbul atau nggak ada kayak apapun lah di supermarket, nggak ada apa-apa gitu. Kalau di sini tuh banyak adalah di kantor-kantor pemerintahan Ramadan gitu. Ya, happy Ramadan. Ya kayak gitu. Terus kalau di supermarket itu mereka kayak punya kayak ya udah semuanya direkor kalau ini lagi Ramadan, terus di mana-mana jual korma gitu. Jadi kayak kerasa ini dilihat secara visual sehari-hari lah. Let's say kita bilang secara visual sehari-hari. Ini membandingkan dengan Korea ya. Kalau di Korea keluar lihat orang kerudungan tuh kayak oke, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Lihat orang kerudungan selain teman-teman yang muslim kita gitu kan. Tapi kalau di sini keluar kerudungan. Terus bule-bule cantik kerudungan. Gitu-gitu di kampus bule cantik kerudungan kayak ngelihat di Indonesia. Let's say mungkin kita di Jakarta lah gitu, kayak ngelihat. Jadi orang nggak aneh ya, nggak aneh lihat sholat. Mereka nggak aneh. Kalau kita pergi sholat mereka nggak ini ya, mereka mendukung ya. Nggak aneh. Ya nggak aneh, karena itu salah satu hak kamu sebagai manusia gitu. Kalau Universitas Islam ada nggak di situ? Kayaknya nggak ada deh. Ya, Kabarnya untuk ke Mekah naik haji nih itu juga murah biayanya dari Australia daripada Indonesia ke Mekah gitu. Tuh haji. Ini kalau Korea ini tahu, tapi kalau Australia ini belum tahu detailnya. Pada saat itu ini sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Kalau dari Korea itu seingat ini ya 4 juta won, 45 juta langsung berangkat. 45 juta langsung berangkat kalau dari Korea. Tapi kalau dari sini nggak tahu, kurang tahu lah gitu. Kabar lebih murah itu biasanya. Tapi murah Indonesia lah, Indonesia 25 juta kan? 33. Iya, tapi 30 tahun kemudian. Tapi waiting list-nya udah tua duluan. Ya. Apalagi kalau Idul Fitri gimana nih? Mana yang meriah di Korea pada Australia? Ada malam takbiran, keliling-keliling takbiran? Waduh, kalau malam takbiran nggak ada. Tapi kalau di masjid ada. Jadi kita bikin malam takbiran sendiri. Jadi kayak bir di masjid gitu. Tapi kalau yang sampai jalan-jalan nggak ada, karena kan kembali lagi mereka punya hak asasi manusia yang mengganggu kehidupan dan lain-lain itu. Tapi kalau perbandingan antara Lebaran Idul Fitri gitu kan, sholat Idul Fitri Korea sama sini. Kalau Australia satu let's say kelurahan ya, yang kecamatan atau kelurahan, let's say satu kecamatan itu punya satu sholat Idul Fitri sendiri. Dan itu benar-benar kayak di gedung besar dan itu orang semua gitu. Bukan di lapangan terbuka. Ya lapangan terbuka, ada yang lapangan terbuka, ada yang di dalam hall, tergantung. Ada yang di taman-taman kan lapangan terbuka gitu, dan pemerintahnya welcome gitu. Kalau suara azan boleh nggak di sana? So far belum sih, setiap ini belum. Nggak ada yang pakai keluar ya? Teleponnya. Ya
Ya belum. Tapi kalau kan kita juga ada masjid besarnya itu boleh. Tapi kalau kan kita punya banyak masjid kan, sebenarnya masjid-masjid yang bilang seperti ruko itu, kalau itu belum. Boleh ya. Nah, kalau di Korea gimana tadi ini? Ya, lebarannya ada ya? Karena waktu itu ini kan ikutnya di lebaran musola orang Indonesia. Jadi ya udah kayak sholat di dalam masjid aja kayak biasa gitu. Oke, Nin. Jam Semalam. 12. Ya, udah mulai menguap-nguap bang, mata udah mulai merah itu kayaknya. Mungkin bang, terakhir bang, kita minta ini mungkin bisa menyampaikan sesuatu ke warga Indonesia dan dalam 2 bahasa, satu Korea, satu lagi Australia atau bahasa Inggris. Aduh, Australia. Masih ingat nggak Korea? Udah lupa. Oke. Satu ini aja ya. Nggak, ini biar yakin yang nonton ini biar yakin ini beneran orang Korea nggak di dulu sekolahnya gitu. Ini beneran di Australia nggak di sekolahnya gitu. Yes. Kalau di Korea ya, bikin simple aja. 안녕하세요, 여러분. 잘했으세요. What does it mean? 잘했어요. Artinya, halo semuanya, tolong jadi baik. Gitu. Baiklah terhadap apapun. Baiklah. Kalau Mungkin pronunciation. Soalnya kan bahasa Inggris ya. Apa ya? nggak bahasa Inggrisnya, yang bahasa Australianya ada nggak gitu? Itu bahasa slang Australia ini nggak ada yang tahu Australia bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja. Apa dong? Ngomong apa? Menghimbau orang untuk menjaga diri agar terhindar dari COVID-19 ini. Oke. Hi everyone. Ini malah aneh ya. Oke. Kalau disuruh resmi. Ini bahasa Arab. Iya. Hi everyone, keep doing a thing for us, for our community in the world. Please keep doing social distancing because it's very very important. Yes, happy Ramadan. Bye. Next week. Oke, terima kasih Enin, saudara kita berada di Australia. Semoga di sana tetap ceria dan dapat menikmati Ramadan dengan penuh kegembiraan. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat.